Halo teman-teman semua, dimanapun kamu berada, salam kenal. Nama saya Febrianti Regina Boru Manulang. Biasanya saya dipanggil dengan nama Febri oleh keluarga dan teman-teman saya. Saya merupakan mahasiswi tingkat 4 di Sekolah Tinggi Pastoral Kata Ketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Saya berasal dari Gereja Kristus Raja Semesta Alam, Paroki Santa Maria Fatima, Pekanbaru. Pada kesempatan ini, saya ingin men-sharingkan sebuah kisah yang berasal dari keluarga saya sebagai bahan dari ujian akhir semester Sejarah Gereja Indonesia. Saya berharap kisah keluarga saya ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan. Sekian dari saya, terima kasih. Kita sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri di dunia ini, pastinya selalu membutuhkan pertolongan dari orang lain. Untuk itu, saya sebagai salah satu mahasiswi di Sekolah Tinggi Pastoral Kata Ketik Santo Fransiskus Asisi, bersama dengan teman-teman saya yang tinggal di asrama, menerapkan rasa saling tolong-menolong antar teman sesama asrama sebagai wujud nyata kami dari cinta kasih terhadap sesama. Selain itu, keutamaan yang ada pada diri saya ialah pengendalian diri. Kita sebagai manusia pastinya memiliki martabat yang sama dikarenakan kita merupakan ciptaan Allah yang diciptakan secitra dengannya. Untuk itu kita sebagai makhluk ciptaan yang secitra dengannya pastilah memiliki kelebihan dibandingkan dengan makhluk-makhluk ciptaan lainnya, yakni akal budi yang sudah ada sejak kita lahir dan akan terus berkembang dalam proses pendidikan. Selain itu, kita juga dikaruniakan kehendak bebas oleh Allah sebagai rekan sekerjanya di dunia. Salah satu kehendak bebas yang kita miliki ialah kita bebas berpendidikan. Pada tahun 2004, tepatnya tanggal 26 Januari pagi pada salah satu rumah sakit di kota Pekanbaru, lahirlah seorang bayi perempuan, yakni adik saya bernama Lucy ke dalam keluarga kami. Semakin bertambahnya hari, ia semakin tumbuh dengan sehat dan kuat hingga ia menginjak 18 bulan. Pada umurnya yang ke-18 bulan, timbullah bisul pada salah satu bagian sisi kanan kepalanya yang menyebabkan ia demam tinggi. Karena khawatir, ibu saya membawanya ke puskesmas untuk diobati. Namun semakin bertambahnya hari, bisul di kepala adik saya tidak juga kempes, melainkan kepala adik saya menjadi lembek dan darah segar dari kepala adik saya memancar keluar. Maka ia segera dilarikan ke salah satu rumah sakit di kota Pekanbaru untuk dirawat. Setelah dokter memeriksa keadaan adik saya lalu diopname. Namun selama ia diopname, fisiknya semakin lemah dan kurus dalam bertambahnya hari. Kemudian adik saya dimasukkan ke dalam ruang ICU. Namun setelah 8 bulan berada di rumah sakit, keadaan adik saya kian memburuk. Ia pun semakin lemah, kakinya semakin kecil, dan ia pun menjadi sering menangis. Melihat hal ini, mama saya kemudian meminta pertolongan kepada om saya yang bekerja di bidang kesehatan. Kemudian adik saya kembali diperiksa secara rutin oleh dokter, dan ia dibawa ke Jakarta untuk diobati. Pulang dari Jakarta, keadaan adik saya sedikit membaik. Namun saat kembali ke rumah sakit semula, keadaan adik saya tidak kian membaik. Melihat hal ini, dokter kemudian memutuskan untuk memulangkan kembali adik saya ke rumah. Karena pihak rumah sakit merasa bahwa adik saya sudah tidak ada harapan untuk hidup. Namun mama saya masih memiliki harapan bahwa adik saya akan sembuh. Maka ia membawa adik saya ke kampung untuk diobati. Di samping itu, mama saya juga meminta pertolongan kepada sanak keluarga untuk mendoakan adik saya agar cepat sembuh. Selepas dari kampung,
Keadaan adik saya pun kian membaik. Kakinya yang sebelumnya tidak bisa bergerak, kini sudah mulai sedikit demi sedikit bergerak. Suaranya yang sudah habis karena selalu menangis, kini mulai kembali terdengar. Adik saya kemudian dibawa ke berbagai terapi alternatif untuk penyembuhan kakinya. Semua ini ia jalani hingga umurnya menginjak 5 tahun. Hingga kini, ia telah sembuh. Ia telah bisa berjalan dan bisa berlari layaknya teman seusianya. Ini merupakan suatu mukjizat bagi keluarga kami. Di saat orang-orang telah berpikir bahwa adik saya tidak memiliki harapan untuk hidup, Tuhan berkehendak lain. Ia membantu keluarga kami dalam proses penyembuhan penyakit adik saya. Di samping itu, keluarga pun menjadi sosok yang paling mendukung keluarga kami dalam proses penyembuhan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.